Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa anil ummatil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Isra Mi'raj, di bulan Rajab yang agung ini, insya Allah ini bukan kebetulan ya, di atas keizin dan kehendak Allah SWT. Di kitab yang akan kita kaji itu babnya tentang Isra Mi'raj. Ya. Jadi tafdhiluhu bil Isra wal Mi'raj. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tentang sirah dan kepribadian Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan dan niat mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, dunia akhirat, cita-cita kita, semuanya mudah-mudahan diwujudkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang telah mendahului kita, kita doakan semoga Allah SWT memberikan maghfirah, rahmah, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita minta kepada Allah, mohon dengan penuh kekhusyuan, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari musibah dan bencana baik alam maupun non alam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul bi jahi wa syafaatir rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Amin. Wa bi isnadina al-muttasil an masyayikhina jazaahum wa huwa ana khairan. Dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi, kami menyampaikan qala tafdhiluhu bil Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW, tafdhiluhu artinya kelebihan, keutamaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi atau rasul yang lain, atau mu'jizat khusus terjadi pada Rasulullah, tidak pernah terjadi kepada siapapun nabi atau rasul sebelumnya. Ya. Faslun fi tafdhilihi bima tadhammanathu karamatul Isra'i minal munajati war ru'yati wa imamatil anbiya. Pasal ini menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj, dan Rasulullah munajat, komunikasi langsung dengan Allah, ya, waru'yah, dan bisa melihat Allah, wa imamatil anbiya, dan Rasulullah menjadi imam, makmumnya para nabi dan para rasul, gitu. Luar biasa itu, ya. Jadi beliau jadi imam, makmumnya itu nabi, gitu, para nabi dan para rasul. Bayangkan coba, ya. Wal uruj bihi ila sidratil muntaha, dan Mi'raj perjalanan langit. Jadi Isra perjalanan bumi,
Mi'raj perjalanan langit. Jadi Isra Mi'raj perjalanan langit dan perjalanan bumi dan langit gitu. Nggak ada itu nabi yang lain perjalanan dua itu nggak ada. Rata-rata ya di darat gitu. Nabi Musa ya di laut ya kan, membelah laut. Tapi nggak ada yang darat, laut plus langit itu nggak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menjadi imam, bahkan di dalam Musnad Al-Bazzar dan Mu'jam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dijelaskan bahwa waqimatis salat, salat sudah didirikan, artinya sudah di qomat gitu ya, sudah di apa? Sudah iqamah oleh malaikat Jibril. Cuman nggak tahu nih salat apa gitu, yang jelas salat gitu kan, qomat. Terus para nabi itu dorong-dorongan gitu untuk jadi imam gitu. Ya tadafa'un tadi dorong-dorongan. Karena kata Nabi Adam ke Nabi Nuh, antum aja. Kata Nabi Nuh, jangan saya ngurusin anak saya aja nggak beres gitu, Kan'an gitu. Terus kata Nabi Nuh, ya antum aja kena manusia pertama, nabi pertama, manusia pertama gitu. Apa kata, jangan, saya makan buah huldi dilarang oleh Allah, saya makan itu. Ya. Jadi semua nabi kayak gitu. Udah, akhirnya Nabi Musa, jangan kata Nabi Musa, jangan saya pernah nonjok orang itu, mukul, jatuh, pingsan, meninggal. Ada kan di Al-Quran itu, fawakazahu Musa faqadha alaih, itu ya di surat Al-Qasas ya. Jadi ada orang Bani Israel gitu kan, mungkin ini sama Nabi Musa gitu, ditonjok sama Nabi Musa itu. Itu memang Nabi Musa kuat, ini perawakan tubuhnya besar, tegap. Nabi Musa tonjok mati langsung. Jangan saya katanya. Akhirnya Nabi Isa atau Nabi, jangan saya, banyak yang menuhankan saya gitu. Umat saya banyak yang susah diatur juga katanya. Terus dalam riwayat dikatakan fa'akhadhani, itu kata Rasulullah, saya digandeng oleh malaikat Jibril li imamatihim, untuk menjadi imam kepada para nabi dan para rasul. Ya, ini salah satu distingsi, salah satu penciri khas, salah satu khususiyat, salah satu keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Busiri yang Ya Rabbi bil Mustafa itu kan, yang qasidah burdah, salawat burdah itu, Ya Rabbi bil Mustafa itu ada dalam salah satu baitnya, beliau mengatakan begini, wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima mahdumin ala khadami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa artinya? Wa qaddamatka jami'ul anbiya, semua nabi dan rasul, warusli, qaddamatka, mendahulukan engkau, mempersilahkan engkau wahai Rasulullah untuk menjadi imam salat. Tuh kan, pas kan? Tuh, jadi hadis, ini tadi hadis, ini ulama. Budayawan yang ulama, Imam Busiri, Ahmad Al-Busiri. Dia ulama plus budayawan yang ulama. Tuh. Jika budayawan nggak ulama, repot pak. Nanti nilai-nilai syairnya itu nggak bernilai atau melanggar nilai agama. Tapi kalau jadi budayawan, cendekiawan, sastrawan, pujangga, itu nilai-nilainya diinternalisasi dari nilai-nilai agama. Itu maksudnya. Jadi nanti lahirnya seperti Imam Busiri. Jadi syair-syairnya itu nggak melanggar. Tapi kalau kan nanti kadang-kadang ngeleos gitu, nggak tahu dia ininya, ini kontennya itu melanggar apa enggak. Karena bukan ulama. Kalau ngaji dia tahu, ulama tahu, oh ini syair ini nggak pas, oh ini nggak sesuai dengan agama, oh ini sesuai gitu ya. Jadi tidak melanggar nilai-nilai agama, juga tidak melanggar nilai-nilai masyarakat gitu. Itu namanya bujangga yang alim. Itu seperti Imam Busiri ya, beliau ulama tapi budayawan ulama, kayak Gusmus ini, Mustafa Bisri, ulama juga budayawan ya, budayawan ulama gitu. Wa min khasaisihi, dan dari keistimewaan Rasulullah, kisahul Isra ya.
Mimma nabbaha alaihi al-kitabul aziz wa syarahathu sihahul ahbar, sebagaimana ya di dalam Al-Qur'an dan juga diterangkan di dalam hadis yang sahih ya. Jadi dalilnya Isra Mi'raj itu Quran dan hadis. Kalau Isra-nya itu dalilnya di surat Al-Isra ayat 1 ya. Kalau Mi'rajnya itu di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Ya, jadi kalau surat Isra Mi'raj ya. Jadi Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalilnya di surat Al-Isra ayat 1. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu dalil Al-Isra. Kalau dalil Mi'rajnya itu di An-Najm ya, di surat An-Najm 27 ayat 1 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. Tuh, jadi 18 ayat tuh. Itu tentang Mi'raj, tentang perjalanan langit. Kalau yang perjalanan bumi tadi itu di surat Al-Isra ayat 1 ya. Jadi Quran jelas banget itu. Jadi dalilnya Quran. Kemudian di hadis di Sahih Bukhari nomor 319 dan di Sahih Muslim nomor 2419 ya. Itu jadi di dua ini itu di dua hadis itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau di kitab Asy-Syifa ini yang disebutkan versi yang terlengkap yaitu di Sahih Muslim dari Anas bin Malik pembantunya Rasulullah SAW. Kita ikutin ceritanya ini. Hadatsana Muslim Ibnul Hajjaj dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadatsana Syaiban bin Faruh ya, dari gurunya Imam Muslim namanya Syaiban bin Faruh, dari gurunya Hammad bin Salamah. Qala hadatsana Sabit Al-Bunani, dari Sabit Al-Bunani. Sabit ini beliau ini menantunya Anas bin Malik ya, Sabit Al-Bunani. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu, dari mertuanya radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul cerita tentang Isra Mi'raj. Qala utitu bil buraq, saya dijemput oleh buraq. Jadi Rasul dijemput Pak, jadi bukan Rasul nyamperin, bukan Rasul yang disamperin. Jadi Rasul yang di dalam riwayat di Ka'bah ya, dalam riwayat di rumahnya Ummu Hani binti Abdul Muttalib, dalam riwayat itu di rumahnya di Hijr Ismail ya. Jadi ada beberapa riwayat yang jelas di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram. Kan kalau dari ayatnya kan minal Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Nah, buraq itu adalah dabatun, kendaraan ya, abyad, putih warnanya, tawilun, tinggi, fauqul himar, di atas keledai. Jadi lebih tinggi dari keledai. Wadunal bagli, lebih pendek daripada kuda. Jadi di atas keledai, di bawah kuda gitu loh. Ininya tingginya apa tuh ya, begitu buraq namanya gitu. Nggak ada ya. Emang nggak ada ini kendaraan khusus Rasulullah SAW. Yadau hafirahu inda muntaha tarafihi, punya hafirah itu ada mengatakan sayap, buntut ya, buntutnya itu mengeluncir sampai ke kepalanya atau ke matanya ya. Qala faraqibtuhu. Nah, nanti ada riwayat mengatakan bahwa ketika Rasulullah mau naik buraq itu gemeter. Istas'abat alaihil buraq. Buraq itu gemeter, grogi lah, padahal grogi dia. Ya kan? Terus kata malaikat Jibril, "Uskuni
tenanglah wahai Buraq, fa innahu la yarkabuka illa akramul makhluqina. Kamu gak usah grogi, kamu harusnya beruntung gitu, kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menaiki kamu kecuali manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Rasulullah SAW. Baru dia naik. Lalu dia nggak jadi mulai nggak gemeteran gitu, ya. Gitu tuh hewan aja kan ini hewan ya, atau kendaraan gitu aja dengan Rasulullah SAW gemeter ya, itu kewibawaan Rasulullah SAW. Faraqibtuhu, saya naik Buraq hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya sampai ke Baitul Maqdis, ya kan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Farabatu, saya ikat Buraq itu dengan ikatan para nabi dan para, ini ada yang mengatakan ikatan para nabi maksudnya ya, ada mengatakan beneran ada tali gitu, ada mengatakan tali agama maksudnya dengan Islam, iman dan takwa gitu. Oh alam ya gitu. Tanya sendiri sama Buraq dah kalau kamu. Ada yang kadang-kadang semuanya mau diakal-akalin gitu ya. Jadi ada yang waktu guru kita Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah dari ulama Mesir, beliau menjelaskan tentang jadi malaikat itu tidak mau masuk, khususnya malaikatur rahmah, tidak masuk rumah yang depannya ada patung kata gitu. Ada patung dengan anjing gitu kan. Kenapa gak mau masuk? Kata mahasiswa nanya gitu. Kata beliau, ya jangan tanya saya, tanya sama malaikatnya, kenapa gak mau masuk gitu. Jadi ada sesuatu yang mohon maaf ya, ada sesuatu yang dimensi dalam agama ini ta'abudi, murni ibadah. Jadi nggak usah diakal-akalin gitu. Ada yang memang ta'akuli, ada yang bisa diakal-akalin, ada yang bisa rasional, ada yang tidak rasional atau irasional. Itu memang dimensi agama kita begitu. Kan misalnya kita wudhu kan yang dibasuh, yang disiram kan ke muka ya. Tapi mohon maaf yang buang angin ini gimana? Ya kalau secara logika kan harusnya yang buang air, yang buang angin atau gas itu belakang ya, pantat kita, harusnya pantat yang diusap dong. Yang wudhu kenapa muka? Gitu. Jadi tidak semua agamanya harus dengan ini gitu. Ada yang dengan akal, ada yang dengan hati. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini Isra Mi'raj ghaib. Ya yu'minun dengan iman. Tapi kalau kenapa ya unta kok bisa begitu luar biasa ciptaan Allah ya, gini rambut aja yang gini nggak panjang gitu, kalau yang ini panjang gitu. Kenapa ya? Itu apalah ta'qilun, silakan dipikirkan. Kenapa kekuasaan Allah ini? Kan gitu. Kenapa mikrokosmos, makrokosmos, kenapa nih langit begini, kenapa? Silakan dipikirkan. Untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah. Tapi kalau sudah masalah gaib, metafisika namanya gaibiyat, ya nggak usah dipakai otak, nanti kita bisa gila pak, bisa ODGJ istilahnya. Yang gila kan nanti kena pasal, maaf ya, ada tit barusan. Jadi ODGJ istilahnya ya, orang dengan gangguan jiwa gitu ya, itu juga sih ya kan, mau diapain juga ya, itu ya sama aja kan isinya. Summa dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rakaatain. Kemudian saya masuk masjid, fa shallaitu, maka salat 2 rakaat. Jadi Rasul salat 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian saya keluar. Faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin. Dalam riwayat dikatakan waktu salat 2 rakaat, terus malaikat Jibril nanya, "Wahai Rasulullah, kamu tahu nggak kamu salat ini di mana?" Kata Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Kata Jibril, "Shalaita min haitsu wulidal masih Baitul Lahmin." Kamu sholat di Bethlehem, di mana di sini dilahirkan Nabi Isa. Gitu. Jadi terus dalam riwayat lain mengatakan itu di tempat ininya Nabi Musa. Ya, jadi itu semuanya kan gaib kan? Kita nggak tahu kan. Jadi kalau begini gimana? Ya kita beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan hadis gitu. Nggak usah kita kemana kita pusing ya, udah yang dikabarkan Rasulullah itulah yang kita ini kan ya, nggak usah ada orang yang kadang-kadang kepo pak sekarang itu warna anjingnya Ashabul Kahfi apaan ya katanya, kata guru saya kalau bisa dijawab coklat gimana, emang kenapa kalau coklat masalah gitu. Ada orang yang kadang-kadang nanya tapi nggak difikirkan apa sih dampaknya gitu. Emang nanya itu penting, nanya seperti itu? Karena ada yang nanya yang penting, ada yang nggak penting kan. Nah kalau misalnya warnanya putih kenapa? Emang ngaruh ke keimanan kita? Kan enggak gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang nggak penting, ada pertanyaan yang penting, ada yang ya
sesuatu yang kita tidak tahu, apalagi yang gaib-gaib ini, kecuali yang apa yang sudah diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis. Faja'ani Jibril bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian jadi sebelum Isra Mi'raj itu disiapkan dulu Rasulullah itu, ya, dalam riwayat Sahih Bukhari sudah dicuci dulu, dibedah, dioperasi gitu dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian malaikat Israfil dengan Mikail, bukan Israel menyambut nyawa, itu belum menyambut nyawa, ya. Jadi Israfil dengan Mikail itu ngambilin jadi malaikat Jibril yang operasinya, yang bedahnya, tapi yang bawa mangkoknya itu, ya, itu dua malaikat, yaitu Israfil dan Mikail, kemudian dibelah, ya. Jadi dikondisikan dulu zatnya Nabi itu supaya bisa nembus ke Sidratul Muntaha, gitu, ya. Jadi kayak apa sih yang film-film yang Transformer itu, yang jadi badan itu menginikan dulu dengan ini lain gitu, sehingga bisa nembus ke situ, yaitu dengan kekuasaan Allah SWT. Dan Rasul ditawari beberapa gelas gitu, ada susu, ada minuman keras, dalam riwayat ada 3, satu lagi minum air mineral air putih gitu maksudnya. Apa yang dipilih sama Rasulullah? Pada susu aja udah semangat banget, ya. Yang dipilih susu, kenapa? Kata malaikat Jibril, kalau kamu milih homer, milih minuman keras, lagawat ummatuka, nanti umat kamu ngikutin pilihan kamu gitu. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau milih apa-apa tuh yang baik, Pak. Milih apa-apa tuh yang terbaik lah milihnya gitu, ya. Jadi milih yang terbaik gitu. Jadi kalau KW jangan pilih yang KW gitu loh, pilih yang bagus kualitasnya gitu kan, yang asli, pakai salt asli gitu. Ini apa aja tuh, pilih yang bagus gitu. Nah, itu Rasul mengajarkan kita begitu. Lalu gitu, lah ente sendiri yang milih. Ente sekarang ini ente sendiri yang milih, kok salin saya gitu. Bahtartu al-laban, maka saya milih susu, ya, karena berjernih, dan susu itu ada 2, dia vitamin plus juga mengenyangkan. Kalau air tuh nggak mengenyangkan, Pak, mungkin dia mengenyangkan tapi tidak mengenyangkan, nggak ada vitamin, nggak ada ininya gitu kan. Tapi kalau milihnya minuman keras, ya bahaya nanti, ya kan, hancur badan gitu. Jadi Rasul memilih yang benar-benar yang luar biasa, ya. Faqala Jibril ikhtartal fitrah, kamu memilih fitrah. Summa araja bina ila sama'il fastaftaha Jibril faqil man anta. Kemudian ini mulai naik. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Rasulullah kan mau naik Mi'raj itu, kalau Nabi Musa itu disuruh copot sendal kan. Itu ada di surat Toha, ya. Ikhla'na alayya Musa, ikhla'na alayka innaka bil wadil muqaddas itu. Lepas sendal kamu, kan kamu mau berkomunikasi dengan aku, kata Allah, ya. Lepas, jangan, sendal kan kotor itu, ya kan, lepas. Tapi Rasulullah SAW itu sendal pengen ikut, batu pengen ikut, ini pengen ikut gitu, pengen ikut semua ke Rasulullah SAW. Jadi sampai kayak ke batu, dalam riwayat dikatakan kamu di Sahara itu pakai batu besar gitu ya, udah kamu di sini aja, kata Rasulullah, ya nggak usah ikut ya, nanti di sini aja gitu. Itu gantung dia gitu. Bahwa alam itu maupun riwayatnya dhaif, lemah, tapi ini dalam hal-hal yang sifatnya fadhail Nabi, fadilahnya Nabi, keutamaan Rasulullah, itu menurut ulama sirah itu tidak seketat tentang akidah atau hukum gitu ya. Jadi itu ada dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi kalau kita mustalah hadis, kayak hadis tentang Nabi itu waktu mau hijrah itu kan sembunyi di gua Sur kan, kemudian dikejar-kejar, terus ada serangga, laba-laba. Itu hadisnya kan dhaif. Tapi kalau menurut ulama sejarah itu beda dengan ulama hadis gitu loh. Kalau ulama sirah itu lebih ringan syaratnya gitu, karena melihatnya kepada pesannya, kepada kesannya, kepada isi hadisnya. Ini tentang Rasulullah, ya. Karena hadis dhaif itu juga nanti kalau melalui hadis tuh nggak semua langsung hadis dhaif, nggak usah diamalin gitu loh. Nah, kalau gitu kalau cuma itu adanya gimana? Kita buang gitu, terus gantinya apa? Pikiran kita sendiri,
Ya, mendingan hadis yang ini masih dinisbahkan Rasulullah daripada kita ngarang-ngarang sendiri. Itu kata Imam Ahmad ya. Jadi kalau ada hadis lemah itu jangan langsung dibuang, diteliti dulu dia ada hadis penunjangnya apa enggak. Kita mah enak kalau udah ada ulamanya, udah ada ahlinya, ya, udah ada ahlinya. Jadi kita oh ya ternyata ini lemah, tapi setelah digabungkan semua hadisnya itu menjadi kuat. Itu namanya hasan li ghairihi ya. Hadis hasan li ghairihi gitu. Ya, ini penting banget karena ada orang yang langsung gitu, ini hadis lemah, udah langsung buang aja. Nanti banyak membuang syariat ya, banyak membuang agama. Banyak orang yang takut memasukkan sesuatu ke dalam agama, tapi pada waktu yang bersamaan dia tidak takut mengeluarkan sesuatu yang harus itu dari agama. Paham nggak? Ini penting banget, ini kaidah ini di dalam fikih dan usul fikih. Jadi banyak orang yang takut mengeluarin masukin sesuatu ke dalam, jangan ini mah bid'ah, ini bukan dari agama. Tapi dia nggak mikir sebaliknya bahwa ketika dibilang ini bukan dari agama, itu dia mengeluarkan sesuatu ke keluar agama. Sama-sama harusnya dia takut juga. Oh enggak, jangan-jangan dari agama ini, bukan kita nggak tahu dalilnya, gitu, paham? Ya, ingat ini sangat ini banget. Itu kejadian. Mana Rajab, emang puasa Rajab ada dalilnya? Emang Rasulullah ini? Gitu. Bid'ah ini dhaif hadisnya, buang. Loh. Berarti padahal kalau mungkin dia tidak tahu atau belum tahu bukan berarti tidak ada. Itu kaidahnya dalam mantik gitu, dalam kita ilmu Islam tuh masya Allah luar biasa dahsyat Pak. Jadi kata Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab tentang kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, ya beliau wafat tahun 911. Beliau mengatakan adamul ilmi la yalzamu adamal wujud. Tidak tahu atau belum tahu dalil itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Itu antum yang belum tahu, cari tahulah. Kita paham ya? Maaf ya, kita bukan itu kan sama-sama, kita juga banyak yang nggak tahunya, kita juga gitu. Saya sendiri cuma menyampaikan aja, ulama begitu. Jadi kita maulid ada, emang Isra Mi'raj peringatan PHBI mana ada dalilnya, kan begitu. Antum yang belum tahu, jangan bilang nggak ada. Saya sudah ini nggak ada itu dalil, nggak ada. Emang Imam Syafi'i bilang begitu? Ada orang yang kadang lebih pintar dari Imam Syafi'i gitu. Harusnya kan dia malu. Waduh, mungkin saya yang belum tahu kali, saya yang belum tahu dalilnya, gitu ya. Gitu. Jadi itu Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Abdul Fadl Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hajar Asqalani wafat tahun 852. Ya, beliau itu imamnya ahli hadis pada zamannya. Beliau aja sering mengatakan, aduh mohon maaf, saya hadis ini saya belum tahu jalurnya, saya belum dapat gitu. Nantilah mungkin kalau saya nggak dapat, murid saya dapat. Kalau murid saya nggak dapat, muridnya lagi dapat. Kalau murid lagi dapat, nanti kapan kita dapat gitu. Ini nggak sekarang, menurut saya, udah menurut saya semua. Nggak begitu, ulama itu sabar ketika mencari ilmu itu. Ya, nggak terburu-buru. Dan kalau memang belum tahu ya bilang belum tahu. Sayyidina Ali, Imam Malik kalau ditanya berapa masalah 40 dijawab cuma 3. Maaf ini yang saya tahu, sisanya saya belum tahu. Insya Allah nanti saya cari tahu. Gitu. Kenapa emang gengsi gitu? Kalau misalnya saya belum tahu terus jatuh, wibawanya nggak apa-apa kalau jatuh juga kalau saya mah. Ya. Kalau dengan kejujuran begitu terus jatuh nggak masalah. Nggak diundang lagi nggak apa-apa. Kita ngaji sendiri mas. Gitu. Ya, jadi kalau banyak yang begitu pola pikirnya. Jadi kalau hadis ini langsung dibuang, ntar dulu dicari dulu. Jadi mungkin kita yang belum tahu, tapi jadi tadi itu kayak kaidahnya apa yang belum kita tahu bukan berarti tidak ada. Dia ada, cuman belum tahu. Gitu. Ya, paham Pak ya? Paham ya? Itu jadi ini kita nih jadikan pola pikir gitu, biar nggak salah nanti. Jadi nanti kita enak, nggak gampang nyalahin orang, tidak mudah mempersalahkan orang lain, gitu kan? Bisa jadi kita belum tahu dalilnya, dia punya dalilnya, kita belum tahu dalilnya, gitu. Para hababi ini, kemudian ini saya langsung singkat aja, ya, karena ini hadisnya panjang banget, ada berapa halaman ya? Ada 2 halaman ini, ya, langsung aja ke ininya. Jadi Rasulullah itu naik sampai ke langit 7. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dengan Isa, di langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Yusuf,
langit kelima Nabi Zakaria, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang disebutkan ini contoh-contohnya sama Allah itu nggak semuanya gitu kan, ini kan istilahnya perwakilannya lah gitu ya, nggak disebutin semua. Nah jadi kalau Nabi Adam mengatakan, oh selamat datang anakku bil ibni soleh, ya bil ibni soleh. Kenapa? Karena kan semuanya Nabi itu kan semua dari Nabi Adam, ya kan? Abul Bashar, bapaknya manusia, artinya manusia pertama kali, ya itu adalah Nabi Adam alaihissalam gitu. Yang kalau nabi-nabi lain mengatakan marhaban bil ahis soleh wan nabi soleh. Selamat datang Nabi yang baik dan saudara. Kenapa? Karena kan jadi kayak Nabi Yusuf, kan Nabi Yakub kan saudara Nabi Ismail kan, dari Nabi Ibrahim kan saudaranya. Jadi Rasulullah menganggap itu saudaranya, gitu kira-kira. Ada yang mengatakan nggak, saudara sesama Muslim, ada sama-sama akidahnya. Karena semua Nabi, semua Rasul itu ajarannya sama Pak, sama kan Rasul. Tauhid semuanya, nggak ada yang nggak Islam, nggak ada. Saya semuanya tauhid, yang beda itu fikihnya gitu. Tapi kalau tauhidnya sama akhlaknya sama. Jadi Nabi Adam juga mengharamkan minuman keras, Nabi Adam juga mengharamkan zina, Nabi Nuh juga sama, Nabi Lut juga sama. Jadi kalau masalah akidah, masalah akhlak itu sama semua Nabi, sama. Yang beda fikihnya doang, sesuai dengan zamannya. Contoh, Nabi Adam nikah kakak dengan adik karena nggak ada orang lagi, boleh nggak? Nabi kan itu Qabil dan Habil kan, ya kakak adik kan ya, itu nikah itu boleh nggak? Ya karena memang fikirnya begitu, nggak ada orang lagi, kalau di situ ada 1000 ya nggak boleh gitu loh. Nah kalau sekarang kalau ada orang yang nikah dengan adiknya, itu disuruh lahir aja tuh zaman Nabi Adam dia tuh. salah lahir dia tuh Pak. Disuruh balik ya, kamu ke Nabi Adam aja lahirnya gitu. Iya ya, jadi fikihnya yang beda-beda. Nabi Musa, kalau Nabi Musa tuh kalau baju nih kena kejatuhan tai cecak, ya kan, tai cecak gitu, itu harus dipotong, itu digunting. Lah kalau baju baru beli gitu, kena yang harus digunting, waduh, mikir kita ya, sarung BHS nih baru 1 juta nih kan, ada yang 1,5 gitu kan. Nah baru dipakai, kena mohon maaf, kena kotoran tikus misalnya, baunya gak enak gitu kan di sini gitu. Kalau zaman Nabi Musa itu digunting itu, ya digunting gitu. Sayang bener BHS itu gini. Terus ya kalau Rasulullah beda lagi ya kan, cukup dibersihkan, dicuci, tidak dipakai lagi gitu. Kenapa? Setiap zaman Nabi itu ada ininya masing-masing gitu, ya, fikihnya. Tapi kalau tauhidnya sama akhlaknya atau tasawufnya sama, gitu. Bisa dipahami? Ya itu aja bedanya ya. Jadi banyaklah ayatnya, ummatan muslimatan laka, pada kami itu ummatan muslimah, umat muslim, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi semua nabi sama. Itu dakwanya sama seperti Rasulullah. Oke. Nah, di sini kata ketika wa summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha. Fakana qaba qausaini awadna fa auha ila abdihi ma auha. Itu malaikat Jibril bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau taqaddamtu ikhtaraqtu." Kalau saya ini maju terus gitu, terbakar saya. Gitu, terbakar. Maka Imam Busiri mengatakan apa? Wa anta tahtariku as-sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa anta, dan engkau wahai Rasulullah, tahtariku, bisa membakar, menembus as-sab'at tibaqa, 7 langit ditembus sama Nabi, tidak bisa ditembus oleh Nabi dan Rasul yang lain. Itu Pak, ada ayatnya itu di surat As-Saff itu. Jadi dulu sebelum Rasulullah Isra Mi'raj itu jin itu bisa ngedengerin gitu, bisa nguping, yang di ini malaikat bisa nguping dia. Nanti dikasih tahu madukun. Setelah Isra Mi'raj ketutup sama Nabi semua ditutup. Wajadna muliat suhu di Al-Qur'an suhu. Jadi sudah ditutup rapat sama Allah setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Shallallahu ala Nabi Muhammad ya itu. Nah, jadi ini keutamaan Rasulullah SAW ya.
Makanya itu sesuai dengan anta tahta, engkau bisa menembus langit 7 ya, fi mauqibin anta, jadi engkau fi mauqibin itu di satu tempat di mana tidak ada yang bisa menembus kecuali engkau sendiri, sahibal alam, engkau yang punya bendera di situ, engkau sendirian. Malaikat Jibril pun tidak sanggup dan tidak bisa. Ya, itu luar biasa itu. Ada bait tentang Isra Mi'rajnya Imam Busiri dalam qasidah burdahnya itu. Kemudian turun dia, ketika turun Mi'raj ya diperintahkan fauha Allah ilayya ma'auha fa farada alayya khamsina sholatan ya fi yaumin wa lailatin. Jadi Rasulullah diwajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat, khamsina sholatan, sehari semalam 50 sholat. Ingat nih perjuangan Rasulullah, ingat coba. Ayo kita bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah belain kita. Nih kemudian turun, fanazal tuh saya turun, dicegat sama Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ma faradha rabbuka ala ummatika. Tadi apa yang diini sama Allah, perintah Allah kepada kamu dan umatmu? Diperintahkan 50 sholat. Ya, kata Nabi Musa apa? Irji ila rabbika, balik lagi ke Tuhanmu, sama Allah, balik lagi minta keringanan. Ya begitu, irji ila rabbika fas'alhu tahfif, minta keringanan sama Allah. Fa inna ummataka la yutikuna dzalik fa inni qad balaitu. Saya udah pengalaman dah minta keringanan, minta diskon sama Allah. Gitu. Saya udah pengalaman Bani Israel tuh gede-gede badannya, ya kan? Panjang-panjang umurnya, susah benar disuruh sholat katanya. Susah diperintahkan sama saya, bandel-bandel katanya. Apalagi umatmu, saya tahu umatmu nanti umur pendek-pendek gitu. Nah, itu bisa tahu dari mana itu? Ya ada di Taurat, ada di Injil, ada keterangan tentang Rasulullah dan umatnya ada gitu. Nah, terus akhirnya Rasul balik ke Allah. Qala faraja'tu ila rabbi, saya kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Faqultu ya Rabb, ya Allah, khaffif an ummati. Ya Allah, hamba mohon untuk diringankan beban dan perintah untuk umatku. Nah, kemudian Allah fahato anni khamsan, Allah mengurangi 5. Jadi berapa? 45 kan? Terus akhir turun lagi gitu kan? Farajatu khamsan qala terus turun farajatu ila Musa, dicegat lagi sama Nabi Musa. Kenapa ada yang begini? Ada ulama Imam An-Nabhani, Yusuf An-Nabhani, ulama sirah juga. Ada kitabnya Minhajul Usul. Jadi gini, kenapa Nabi Musa itu nyegat terus itu Rasulullah? Kata beliau ini dalam amatan beliau, karena Nabi Musa itu pengen banget ketemu Allah, tapi nggak bisa. Nah, untuk mengobati itu caranya gimana? Caranya adalah menemui dan bersalaman kepada orang yang bertemu dengan Allah. Tuh. Siapa yang bertemu dengan Allah? Rasulullah. Jadi ketularan juga keberkahannya gitu loh, cahayanya. Makanya dicegat terus gitu. Sampai berapa 5 kali dicegat terus. Ntar dulu berapa? Saya udah dikurangi 5 lagi, jadi 40. Minta lagi, minta diskon lagi, nggak kuat dah. Terus gitu sampai 5 kali. Ya, berbalik dari riwayat itu sampai 10 kali kan 50 tuh. Dikurangi 5 tinggal 5 kan? Nah, 5 terakhir nih. Apa kata Rasulullah? Panazal tuh. Saya turun lagi, dicegat lagi sama Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Terus saya minta lagi keringanan sama Allah. Qala falam azal arji baina rabbi wa baina Musa. Saya bolak-balik ke Allah, ke Nabi Musa, ke Nabi Musa. Hatta qala, sampai akhirnya begini, Allah paham. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailatin likulli sholatin asyrun fatilka khamsuna sholatan. Wahai Rasulku, wahai Muhammad, kamu gak usah gelisah, kamu gak usah khawatir, udah cukup saya berikan perintah sholat kepada kamu 5 waktu saja. Tapi setiap kali sholatnya itu nilainya pahalanya 10 kali lipat. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Enggak usah, udah. Jadi maksudnya 5 nih nilainya sama kayak 50 gitu loh. Udah, apa nggak enak itu? Gitu kan maksudnya Allah gitu. Udah, apa nggak enak itu? Udah, gitu. Mungkin udah nggak usah nawar lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Ya kan? Nggak usah nawar lagi.
Rasul paham. Oh iya ya. Aduh udah. Ini 5 kalau ini kebangetan bener nih gitu kan. Jadi itu 5 tapi nilainya 50 gitu ya. Itu 5 sholat tapi nilainya 50. Ini adzan ya sebentar. Ini terakhir nih. Fanazal tuh. Saya turun, dicegat lagi, sudah tinggal 5, dicegat lagi sama Nabi Musa. Karena Musa minta lagi keringanan. Hah? Kata Rasulullah, aduh terngiang-ngiang sama Rasulullah. Allah sudah mengatakan kepada aku itu 5 tapi nilainya 50 gitu. Gitu. Akhirnya enggak, iya tapi balik lagi, minta keringanan lagi katanya. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Saya itu gimana ya, semua bolak-balik tapi saya malu sama Allah. Saya malu sama Allah. Malunya apa? Tadi udah dikasih tahu sama Allah. Itu 5 udah, tapi nilainya 50. Masa? Lah kalau enggak nanti dikurangin jadi kosong bagaimana? Ya enggak ada nilainya kan? Gitu. Jadi umatnya Rasulullah ini, Nabi Musa itu menangis nih sedikit terakhir. Hadis Malik bin Sa'sa, nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih ada ceritanya nih. Jadi falamma jawasuhu, ketika saya tadi Nabi Musa nangis. Setelah itu Nabi Musa nangis. Akhirnya saya tanya, mayukika, kenapa engkau menangis? Gitu. Apa kata Nabi Musa? Saya itu kalau Rabbi Allah. Jadi ditanya sama malaikat Jibril, dan melihat Allah menanya. Terus Nabi Musa bilang begini, ya Allah, ini Nabi Muhammad kan engkau utus belakangan, sebagai penutup Nabi belakangan gitu, ya kan? Tapi kok yang masuk surga beliau duluan dan umatnya Rasulullah lebih banyak yang masuk surganya daripada umat saya. Gitu. Ini saya cuma menyampaikan dulu tuh hadis Malik bin Sa'sa'ah. Qala hadza gulamun ba'astu ba'di. Dia itu istilahnya gini, dia kan junior saya. Kan dia junior saya gitu. Saya seniornya dia gitu. Nabi Musa bilang gitu, ya kan? Ya Muhammad. Nah, yadkhulu min ummatihi, tapi yang masuk surga dari umatnya Rasulullah aksar lebih banyak daripada umat saya gitu loh. Jadi umatnya Rasulullah kita nih, umatnya Rasulullah itu paling banyak masuk surga dan paling duluan masuk surga. Kenapa? Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Imam Busiri mengatakan, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lamma da'a wa huda'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Luar biasa, indah banget artinya kalau yang tahu ya. Ya ma'syaral Islam, wahai orang Islam, beruntunglah kita punya Nabi Muhammad yang menjadi pegangan kita. Ketika beliau berdakwah dengan kemuliaan Rasulullah, kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi mulia karena Rasulullah. Seandainya kita bukan umatnya Rasulullah, kita tidak mulia, Bang. Kenapa kita jadi paling mulia umat kita? Kita menjadi umat paling mulia kenapa? Karena kita ngikutin Rasulullah. Berarti logika terbaliknya, kalau kita bukan umatnya Rasulullah, kita tidak mulia. Gitu maksudnya. Jadi kita paling mulia itu karena paling mulianya, kata kita mengikuti paling mulianya Nabi gitu loh. Jadi ketularan. Gitu maksudnya. Shallu ala Nabi Muhammad ya. Itu supaya kita tahu bagaimana betapa besarnya Rasulullah SAW di mata Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu supaya memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat khusus dari Rasulullah SAW. Kita selalu dalam sunnahnya Rasulullah, kita perjuangkan, kita pertahankan, kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah yang pudar, kayak puasa Senin Kamis, kayak tahajud dan lain sebagainya. Ayo kita hidupkan lagi. Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan kita akan selamat dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.